Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Dubes. Kembali lagi bersama saya Afriliani Husn Khotijah di Ngobras. Ngobrol santai 12. Dan di sini saya ditemani dengan tim mengajar 12 yang kece-kece. Boleh perkenalkan ya, di sebelah saya ada Saya Irwan Saputra, guru rekayasa perangkat lunak. Ya, Saya Mudirianti, mengajar bahasa Inggris. Dan saya Megahana, mengajar pendidikan agama Islam. Oke, itu ya dari Bapak Ibu guru yang keren-keren nih. Di sini bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Luar biasa. Selalu bersemangat. Bersemangat ya. Oh, ya. Di sini Bapak Ibu kita santai aja ngobrolnya ya. Nah, ini kita akan membawakan sesuatu yang berbeda ya dari obrolan biasa nih. Kira-kira bagaimana sih Bapak Ibu guru termotivasi menjadi seorang guru nih? Boleh diceritakan ya dari Ibu Hana, boleh silakan? Boleh. Awalnya saya berkeinginan menjadi guru itu karena memang dari keluarga saya itu banyak yang menjadi guru, kayak tante. Terus kalau ibu saya memang tidak, tapi di keluarga besar saya itu banyak yang menjadi guru. Itu yang mungkin menjadi inspirasi awal kenapa saya pengen Iya. jadi guru. Wah, Awalnya sih keren. itu, tapi kesininya banyak keinginan yang Banyak ternyata keinginan ya. ternyata seperti ini loh menjadi guru gitu sih. Oh gitu, keren deh Bu Keren Hana ya. Kalau dari Bu Mudi bagaimana Ibu? Kalau saya ya mungkin sama ya seperti Bu Hana. Seperti kalau guru itu ada gen ya. Mungkin ya bisa ya. jadi walaupun bapak ibu saya bukan guru, tapi kakek saya terus kakek-kakek ternyata setelah ditelusuri guru juga. Sudah keturunan guru ya Ibu. Iya. Wah, Jadi kayaknya mantap. gen ini ya. Kalau Pak Irwan Mungkin saya beda. bukan penyimpangan ya. Ya, mungkin untuk saya sendiri berbeda dengan ibu-ibu ini ya. Karena saya sebelumnya memang sebenarnya di PT ya, 16 tahun saya di PT. Migrasi dari PT ke guru itu memang ada suatu proses yang saya lihat di sosial ya. Sosial itu mengarahkan saya ke guru. Memang ada janji pribadi saya waktu itu. Ketika saya kuliah, saya menginginkan ilmu yang saya punya itu saya bagikan. Nah, entah di hati saya bicara itu Allah mengijabah dengan saya diarahkan ke SMK 12 kebetulan itu. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba Iya, ya. itu satu yang memang mungkin kalau kita ceritakan panjang sebenarnya jalan saya. Cuma memang alhamdulillahnya apa yang saya impikan untuk berbagi ilmu itu terwujud jadi seorang guru. Oh, keren Jadi, sekali. sekali. Mantap deh. Sekarang sudah menjiwai sekali ya Pak jadi guru ya. Alhamdulillah Bu, sampai saat ini mungkin semua karena janji saya juga waktu itu ketika saya diangkat ada satu pertanyaan dari seorang kepegawaian dari Sudin waktu itu tanya ke saya, Pak Irwan, jika Bapak diangkat, apakah Bapak mau loyalitas? Loyal ya. Ya, Loyal. ya, loyalitas. Dan Gitu. apakah bis waktu itu memang posisi saya sebagai struktural ya, masih di TU. Dan itu saya siap, saya bilang gitu. Jika negara membutuhkan, saya siap. Itu udah komitmen ya. Jadi ketika saya menjadi guru ya, apa yang saya bisa lakukan saya lakukan semaksimal mungkin. Begitu ya Pak ya. Jadi loyal itu Pak. Kalau loyal gitu kan berarti kita harus all out banget ya Pak. Tapi dalam perjalanan karir Bapak Ibu guru nih, kira-kira bagaimana Bu? Dalam misalkan kan nggak mungkin kita akan mulus terus ya Bu ya, pasti ada permasalahan yang ada. Jadi gimana sih Bapak Ibu biar kita tuh ada masanya boring gitu ya? Gimana sih untuk mengatasi biar tidak boring gitu? Iya, sebenarnya sih bukan boring ya. Iya. Cuman kalau sebagai guru di sekolah itu sebenarnya kita bukan hanya sebagai guru kan ya. Iya betul. Karena ada betul. ya, enggak, selain sebagai orang tua guru, itu juga kita punya tugas-tugas tambahan. Nah, itu yang kadang-kadang bikin Ya kita betul sekali jadi sih. nggak ada sih kalau kita boring, saya yakin nggak ada yang membosankan, yang nggak ada yang bikin kita bosen, nggak. Cuman karena kita punya banyak tugas tambahan. Iya, Ini bukan jadi- berarti saya ngeluh ya. Karena kalau tugas tambahan kebetulan misalnya saya nih, Iya. saya tugas tambahannya sebagai ketua BKK itu buat saya itu
sesuatu yang exciting gitu loh. Iya, Saya suka. menantang ya, Bu. Iya, menantang karena ini hal baru buat saya, Pak Irwan. Jadi saya menjiwai itu. Kadang-kadang malah lupa, oh iya kan ada jadwal ngajar gitu. Waduh, lupa udah punya janji ketemu sama PT perusahaan Iya. gitu kan. Nah itu kadang-kadang jadi kita waktunya Baginya ya, Bu. Iya. Manajemen Hari ini Bu waktunya. April, saya kan tadi pagi bimbingan untuk anak-anak PKL. Kemudian jam 7.30 itu Iya. karena saya ditugasin jadi proktor untuk persiapan TKA. Lab lah kita ya. Habis itu balik lagi bimbingan kokurikuler. Mantap deh. Ya kan? Habis istirahat siang, terus anak-anak bahasa Inggris. Saya mendampingi mereka karena mempersiapkan untuk English Debate Competition. Iya. Bayangin. Itu aja saya nggak ngajar itu. Tapi Satu sebelum orang. tadi saya sempat masuk kelas sih. Sempat masuk kelas karena kebetulan ngajar kelas 12. Jadi saya kasih motivasi mereka ya, welcome back to school gitu ceritanya. mantap. Karena mereka baru balik dari PKL gitu. Dan ternyata mereka banyak yang ketika saya tanya kembali ke sekolah, gimana perasaan mereka? Stres, mem. Keenakan di PKL gitu. Jadi kembali ke sekolah langsung, nah udah kelamaan di PKL, kembali ke sekolah langsung dituntut untuk mengerjakan nah, ujian-ujian, tugas-tugas banyak sekali. Nah itulah paling kayak gitu. Bagaimana Nah. anak juga ya. Betul. Jadi memang kita pikir juga akhirnya ya supaya anak itu betah di sekolah dan bagaimana persiapan mereka. Jadi kita akhirnya juga membalancing dengan kondisi anak, ya enggak? Iya. Ya, dengan kerjaan kita yang lebih dari sebagai seorang guru, seorang tua, Iya. dan kerja tambahan itu. Tapi memang guru itu kita bukan hanya sebagai guru saja ya. Guru itu malah ya tadi Pak Irwan bilang kan sebagai orang tua. Tepatnya lagi sih sebagai kalau untuk SMK nih kita sebagai fasilitator ya Bu Hana ya. Fasilitator saja. Jadi harus diubah nih image kita bahwa guru itu yang memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Kita yang membuat mereka jadi pintar. Itu enggak sebenarnya udah Semuanya sih. bergeser tuh enggak seperti itu lagi. Iya. Kalau menurut Bu Hana gimana? Sebenarnya ketika kita berusaha untuk memancing Iya. sesuatu kepada peserta didik kita, padahal pancingannya itu mungkin umpannya sederhana, tapi ternyata mereka bisa mengaplikasikannya itu lebih dari yang kita harapkan gitu. Itu dari sesuatu yang luar biasa. Seperti yang tadi pagi saya sekali. sempat masuk kelas ya, mungkin Iya. Bu April tadi sempat lihat ya. Iya. Tadi saya masuk kelas, jadi saya memancing kepada mereka itu misalnya setiap kali misalnya saya absen gitu ya Pak ya. Misalnya saya Pak sebut namanya si A gitu kan, misalnya Rafa, saya sebutkan gitu. Sebutkan kata-kata hari ini, quotes of the day. Nah gitu, nanti mereka akan berpikir apa ya. Tujuannya itu sebenarnya sederhana. Kalau kata-kata hari ini yang keluar benar-benar dari pikiran mereka, itu akan menjadi semangat dan motivasi buat dirinya dan buat teman-teman di kelas gitu. Akhirnya kata-kata itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi bisa diwujudkan dalam kehidupan mereka keseharian. Sehari-hari ya. Menurut gitu. Sebenarnya sih simpel, sederhana, tapi iya, Bisa jadi motivasi kan ya, Bu? ya, Nah, betul. kembali ke pertanyaan Bu April tadi tuh. Iya, Kita gimana Ibu? pernah capek enggak gitu ya? Iya, capek pernah Mungkin nggak sih, gitu Bu? ya. Kalau bosen sih enggak ya, enggak bosen. Enggak ya. Kalau bosen ya gimana ya? Mungkin capek ya karena keterbatasan energi yang kita miliki Iya. ya, itu saja sih. Jadi kadang-kadang kita pas capek tapi kita ada jam. Wah, itu Nah, gimana itu tuh? gimana tuh, Bu? Gimana caranya ya? Heeh. Kalau saya sih ya untungnya kita kan sudah lama ngajar ya. Jadi itu udah punya tabungan teknik-teknik atau metode ya yang Iya. kita gunakan untuk mengajar. Ya paling itu juga jadi salah satu kunci gitu. Kalau misalnya kita udah capek kita nggak perlu mikir lagi kan. Oh ya kita pakai RPP yang ini. Gitu. Iya. Kalau Bu Hana atau Pak Irwan gimana nih? Kalau lagi capek gimana? Kondisi capek Ngapain memang gimana nih, Pak? hampir ternyata setelah saya analisa itu setiap kerjaan yang kita alami pasti ada pas surutnya ya, pasang surutnya itu ada. Dan itu kondisi itu istilahnya kalau dulu itu kalau dikatakan tadi Bu April bilang boring ya. Iya. Kalau saya sih bilangnya apa ya? Itu lagi Jenuh down kali ya, lah Pak. gitu. Jenuh kali ya. Lagi- Kalau boring itu Bored. membosankan. Oh, Oh, Kalau bored. bosan itu bored. Bored ya mungkin Ya. kondisi Bored itu seperti apa, itu ya. Bosan. Oh, bosan ya. Oh, bosan. Jadi kondisi yang lagi istilah kalau bahasa saya bilang down, lagi down kalau saya bilang dulu tuh. Down itu lagi kondisi kita itu lagi
nggak pengen ngapa-ngapain sebenarnya. Pengennya Iya. bagaimana, pengen nyantai apa itu pernah mengalami dan hampir hampir berapa kali setiap perusahaan pun saya mengalami itu ya. Di sini juga pernah mengalami itu. Tapi jujur, eh, jujur, eh, saya itu hilang lelahnya itu ketika melihat anak-anak. Ya, betul. Iya. Iya, betul banget sih, Pak. Soalnya saya aja nih ya, saya kan bukan asli orang Jakarta ya, perantauan gitu ya, Pak. Jadi kayak ada motivasinya tuh apa ya buat saya tetap bertahan meskipun nanti saya dipindah atau mutasi gitu ya. Saya kan pengennya apa sih motivasi? Nah, saya cari-cari ternyata anak memang betul, Bu. Jadi motivasi saya bisa tetap fighting ya di sini dengan kadang kita jenuh, kadang kita bosan gitu sih. Iya, jadi Sama ya, bisa. betul ya. Benar, Motivasi benar, kita berarti anak ya, Bu. Anak, Apa? jadi ketika kita capek nih, tapi ada jam, kan harus tetap masuk kelas ya. Iya, Masuk kelas tuh sebenarnya aduh, capek banget nih. Tapi begitu udah kita ngajar, seneng, happy. ketemu sama anak-anak, biasa setelah keluar kelas itu, Iya. malah kita semangat. Heeh, Gitu. semangat. Iya, Ya, betul. insya Allah sih begitu ya. Iya. Kalau guru Menurut saya tuh anak itu jadi siswa itu ya, peserta didik itu jadi obat. Gitu loh, Iya. obat lelahnya kita kayak misalnya segala macam permasalahan. Kadang-kadang kan ini mohon maaf ya namanya di ruang guru atau dengan teman-teman kita mungkin punya permasalahan yang dari A Iya, sampai Z-nya yang nggak bisa betul. terdefinisikan gitu. Tapi ternyata ketika kita masuk kelas, apa itu Jadi kita masalah bisa teriak-teriak gitu? ngajar gitu ya, bisa keluar Apa gitu. itu problem nggak ada gitu loh. Gitu sih Iya, menurut saya benar. sih peserta didik jadi obat sih buat Ya gitu ya, Pak ya. Setuju aja sih dengan pendapatnya Bu Hana ya dan teman-teman lainnya sih. Gitu ya. Itu aja kali. Itu ya. Heeh. Oke lah. Jadi memang kita harus selalu memberikan motivasi lah ya sama anak buat diri kita sendiri gitu ya, bahwa apa namanya? Memang kita menjadi pendidik emang harus menjadi contoh juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Cukup sekian ya obrolan kita ya karena sudah takutnya ada Bapak Ibu ada jam ngajar ya kan. Jadi saya ada Bang ngajar ya Bu ya. Ya udah. Jadi kita akhiri obrolan pada pagi hari ini Sobat Dubes. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.